Halo teman-teman Potek. Kali ini kita berdua di sini, aku Akil dan juga aku Bayu, berkesempatan untuk mengunjungi ya salah satu ya bisa disebut home industry nggak Pak? Home industry yaitu Savaluna. Nah di sini tepat di sebelah kita ada benar, monggo diperkenalkan namanya, mungkin asalnya dan juga sebenarnya ini tempat produksi apa sih Pak? Oke, siap. Perkenalkan, nama saya adalah Sunaryanta. Saya adalah inisiator daripada UMKM Savaluna ini. UMKM Savaluna adalah UMKM yang bergerak pada bidang pertanaman dan budidaya tanaman atsiri serta penyulingan. Jadi kita berusaha dari hulu sampai dengan hilir, gitu Pak. Untuk lokasi pembuatan atau pabriknya itu di mana biar teman-teman Potek bisa tahu gitu Pak? Oke, untuk lokasi pembuatan kebetulan ini kita berada di RT 02 Dusun Kebosongo 1, Kalurahan Delingo, Kapanewon Delingo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kalau lokasi pembuatannya, kalau lokasi kebun, pertanaman dan yang lain, replikasi percontohan itu berada di Imogiri, Terong, wilayah Bantul bagian timur, Patok, terus ada di Pacitan, terus ada di Rongkop Gunung Kidul, dan masih banyak lain yang kita tanami tentang tanaman penghasil minyak atsiri ini. Jadi sebagian besar itu wilayahnya di Bantul Pak? Sebagian besar kita di Bantul, hampir sekitar 63 hektar. Wih, oke. Ya. Tadi kan Bapak sempat singgung produksinya di sini minyak atsiri nggak Pak? Oke. Sebenarnya kan mungkin teman-teman ada yang belum tahu sebenarnya minyak atsiri itu apa tuh Pak? Oke. Minyak atsiri itu adalah, kalau bisa dikatakan tumbuhan, itu berasal dari tumbuhan atau semacam tanaman atau tumbuhan yang bisa menghasilkan minyak. Itu adalah atsiri. Atsiri itu contoh, atsiri jenis minyak serai wangi, kayu putih, juga dari tanaman-tanaman menghasilkan minyaknya yang lain, seperti itu. Berarti minyak atsiri itu bisa didapatkan dari berbagai tanaman nggak Pak? Iya. Kalau tanaman kok itu disuling atau diekstrak atau itu menghasilkan minyak, itu namanya atsiri. Seperti itu. Atsiri seperti itu. Itu siri, minyak atsiri. Ya, minyak atsiri. Ya. Kalau untuk kegunaannya sendiri Pak, minyak atsiri itu sebenarnya bedanya sama minyak goreng atau minyak kelapa ini kan mungkin teman-teman belum tahu Pak. Ini buat makanan atau gimana? Oke, sebetulnya minyak atsiri itu bervariasi. Kalau minyak goreng kan untuk konsumsi, untuk makan. Kalau minyak atsiri ini sejenis herbal atau minyak gosok atau herbal luar, bisa di herbal dalam. Karena kenapa? Contoh, kalau minyak atsiri jenis serai wangi ini adalah herbal luar. Fungsi utamanya adalah pengusir serangga atau nyamuk, bisa untuk pijat atau urut, bisa untuk seperti ya sejenis bahan GPU itu loh, gosok, pijat, GPU, urut. Yahud Ya itu seperti itu. Tapi kalau yang herbal konsumsi dalam itu bisa di lemongrass atau serai dapur. Serai dapur ini lemongrass, ini bisa kita konsumsi. Nah, ini tapi randomnya sangat kecil dan ini harganya juga mahal. Seperti itu. Kalau untuk pemasaran produk-produk ini kemana saja Pak? Atau lokal apa ada rencana mau ekspor kah gitu Pak? Oke, untuk rencana pemasaran kita di awal hanya baik ketemu orang terus ngomong, kita bilang seperti ini fungsinya seperti ini awalnya. Tapi sekarang dari berbagai dari berjalannya waktu ini alhamdulillah secara umum kita sudah bisa jual, bahkan diambil dari pengepul-pengepul. Salah satu contoh ini dari Banyumas, terus dari Semarang, dari Purwakarta. Ini yang mengambil minyak dari sini itu sudah banyak. Kalau dari luar negeri pernah juga, bahkan
bahkan kemarin itu dari Prancis itu juga ke sini, dari India juga ke sini, ya, terakhir dari Malaysia juga ke sini. Itu mau minta dikirimi seperti ini, tapi kami belum beraninya karena kita belum BPOM. Nah, ini baru proses BPOM ini, mudah-mudahan nggak lama lagi ini sudah kelar. Terus untuk pemasaran yang kedua, kita buy online, terus di Shopee. Ini juga sudah kita tempuh, tapi ya namanya ya apa ya, kita bisnis perdagangan itu harus sabar, harus sabar. Masih merintis gitu ya Pak? Ya, merintis. Juga ya. kita mencoba titip di warung-warung terdekat, kita titip di wisata-wisata yang notabene di pegunungan, karena kita kan penghangat ini ya. Ini kan sebagai penghangat kita di pegunungan, terus kalau pakai ini akan kita fresh, ya, seperti itu. Sangat bagus bagi orang-orang yang sering berolahraga, kesleo, kalau kesleo, kalau voli, terus ini ya kesleo pakai yang Serewangi, mantap. Yang paling unik baru belum ada 2 bulan sudah kita temukan, ini adalah penghilang apa ya, bisa itu kalau orang Jawa itu kan upas, ya. Kalajengking misalkan, kena kesan kalajengking diolesin Serewangi, bisa dibuktikan itu. Nah, enggak sampai kurang lebih 10 menit sudah reda. Itu betul, ini belum lama ini kita kemarin kita praktekkan. Berarti multifungsi nggak Pak ini produknya? Iya, multifungsi. Nah, dari segi alami. Ini asalkan nggak buat tetes mata gitu Pak. Iya. Tetes mata yang perih itu. Tadi kan ini kan produksi minyak atsiri. Iya. Cuman namanya ini Savaluna Pak. Iya. Nah itu kenapa Savaluna Pak? Oke, itu sejarah keluarga ini. Savaluna itu kan nama anak saya yang nomor 3, yang menamakan itu adalah Mbah Kakung Nazinda Savaluna. Itu kemarin hanya asal saja ini Savaluna gitu aja. Tapi kalau diartikan dengan tata konotasi bahasa Indonesia, ini adalah barang atau hal atau sesuatu yang menguntungkan. Kalau kita otak-atik dengan bahasa apa ya, karta kesa atau apa ya, itulah bahasanya. Artinya seperti itu ya. Berarti dari ini berarti sebagian besar ini semua yang ada di tempat ini dari keluarga semua. Maksudnya usaha ini berawal dari keluarga gitu. Ya, berawal itu dari saya sendiri, juga dari Pak Fasis Mangkuwibowo yang kebetulan teman kantor juga ikut menginisiasi ini, juga Pak Surip dan teman-teman yang lain. Itu berawal dari itu. Tapi ada sejarah sedikit, itu memang notabene dari awal itu kan kebetulan bapak saya kan juga orang dinas kehutanan, tapi udah lama dari tahun 60 sekian, sekarang sudah purna. Ini dari awal dari tahun 72 itu sudah nyuling minyak kayu putih. Dari 1972. Nah, makanya ini apa ya, sedikit ilmu yang kita adopsi kepada dari orang tua, juga disupport dari bapak-bapak yang lain, dari teman kantor itu juga apa ya, ikut andil untuk kita bisa berkolaborasi, kita bisa mewujudkan pertanaman atsiri ini. Berarti kalau bahan baku itu tanam sendiri dari bibit di kebun-kebun gini atau gimana Pak? Iya, untuk bahan baku kita berawal dari waktu itu ada teman dari Banten itu, nah Banten itu apa kita minta, terus setelah itu kita kembangkan sampai saat ini kebun yang ada di sini ini yang terdekat kurang lebih 8 hektar, tapi baru ditanami sekitar 5 hektar yang terdekat dari sini. Jadi kita bibit sendiri, nanam sendiri, panen sendiri, ngolah sendiri, produk turunannya kita sendiri. Dari kita 0 sampai 100 semua sendiri. Iya, dari hulu sampai dengan hilir. Arahannya seperti itu. Mudah-mudahan, tapi dengan standar yang ada, ya memang kita dibimbing dari BPOM, dibimbing dari beberapa instansi terkait, dari kampus, kemarin juga kita dibimbing dari UNY, dari Stiper, Intan, UMY, yang terakhir UII dan Polbangtan. Sampai skripsinya di sini. Oh, bikin skripsi juga di sini. Jadi teman-teman yang mau skripsian di sini juga bisa gitu. Bisa. Ini ada contoh skripsinya. Ini ada
apa bukti. Ini baru kemarin, belum lama BPP ini. ini. Dan orangnya ini sekarang sudah bekerja sudah ASN CPNS di IKN. Nah, ini Pol Bangtan ini. Tapi namanya sensor ya Pak? Ada, iya, ada ini. Ada. Ini bekerja sama ini ya. Di UMKM. Savaluna. Iya, ini bukti. Jadi banyak ilmu yang diadopsi dari sini. Ini. Kalau terkait bahan baku itu ada penyeleksian atau tinggal panen langsung dimasukin ke pabrik itu apa diseleksi dulu gitu Pak? Tergantung kalau misalkan kita di Serehwangi itu kan ada 5 jenis Mas. Aster, Rena Batu, Mahapengiri, G1, G2. Nah ini ada perlakuan sendiri. Misalkan yang kita mau mengambil yang granul atau citronellol tinggi, atau kita mau mengambil yang rendemen tinggi, itu memang ada perlakuan sendiri. Tapi secara mayoritas kita nanamnya adalah aster dengan nilai rendemen tinggi dan mudah budidayanya, mudah dimengerti, tahan dengan hama dan penyakit, tahan dengan kekeringan. Ini di varietas aster. Walaupun sekarang yang paling tertinggi harganya itu di varietas G2. Seperti itu. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu nih Pak, ini kan tadi ada Aster, G2, G1. Itu sebenarnya apa sih Pak? Maksudnya dari kualifikasi bahan bakunya sendiri atau kayak gimana? Spesiesnya. Ya, dari spesiesnya. Jadi misalkan itu sama-sama di varietas apa ya? Di Serehwangi, tapi punya nama dengan keunggulan dan kelemahan tersendiri. Contoh misalnya kita di Lena Batu. Lena Batu itu pohonnya itu bisa hidup di bebatuan. Jadi artinya misalkan di Gunung Kidul di daerah Rongkop itu Pak, itu juga ada yang nempel-nempel di batu, itu memang Serehwangi ya, itu namanya Lena Batu. Tapi dia rendemennya atau hasil minyaknya itu tidak Sedikit. tidak tinggi, hanya dikit, hanya 0,2%. Itu bedanya di situ. Kalau Mahapengiri ini juga bagus rendemennya, tapi secara fisika, setelah kita lab itu citronellalnya itu rendah. Tapi kalau yang di G1 citronellalnya tinggi, granulnya tinggi, tapi rendemennya rendah, ya seperti itu. Kalau yang di G2 ini citronellalnya tinggi, granulnya tinggi, terus secara rendemennya juga sama rata. Artinya sama rata itu kalau yang umurnya itu bagus dengan dataran tingginya juga bagus, artinya di atas 200 meter DPL-nya, terus terbuka, itu juga rendemennya hampir 8 lah, 7 sampai 8. Tapi kalau hanya dinanamnya di bawah pohon itu hanya kurang lebih 4 sampai 6. Jadi memang banyak jenisnya Pak, banyak jenisnya. Banyak, hanya 5 itu untuk saat ini yang kita budidayakan atau yang kita mengerti ada di 5 jenis. Kalau yang Serehwangi ini. Itu baru Serehwangi doang, yang lainnya masih ada lagi. Ada kayu putih, ada sirih, terus ada nilam, ada jeruk purut, banyak itu kan. Di depan itu nanti bisa di video ada kenanga, ada cengkeh, ada minyaknya ini juga ada lemongrass, ada eukaliptus lemon. Eukaliptus lemon itu yang bahan utama untuk minyak bayi itu loh, minyak telon. Biasa buat bayi. Iya, itu bayi itu nanti pohonnya atau daunnya nanti di bawah ada nanti eukaliptus lemon. Itu hampir sama persis. Itu katakanlah ngambil 1 atau sampai 3 lembar, terus kita kita didihkan dengan air, terus itu nanti kandungan airnya itu sama dengan yang minyak telon itu. Nah, hanya bedanya kalau minyak kayu putih, minyak telon kan ada kandungan mentol, ada kandungan ini, tapi kita kan enggak. Ini kandungannya adalah murni. Misalnya Serehwangi juga Serehwangi 100%. Ini 100% murni tanpa adanya tetesan zat kimia sama sekali. Betul, enggak ada. Memang kita bertahan kepada kualitas. Tadi kan udah disebutin ada banyak jenis dari kayu putih, serai, terus nilam. Itu untuk
di target pasar yang paling laris itu yang mana Pak? Kalau dari Savaluna ini sendiri? Sebetulnya kita kalau bicara dengan pangsa pasar itu tergantung dengan kebutuhan pangsa pasarnya. Artinya semua itu bisa laris ya. Tapi itu kan kembali ke yang memproduk sebagai produk-produk turunannya. Artinya misalkan untuk kayu putih nggak hanya digosok, bisa dibuat permen misalkan seperti itu. Tapi yang jelas kalau kami yang sesuai dengan kami alami di UMKM ini, kalau pas musim COVID kemarin itu paling laris di kayu putih. Ya, karena kan Wah, ya. buat penyembuhan Jadi hidrosolnya pun laku. Hidrosol itu air limbahnya itu kalau pas musim COVID kemarin. Tapi kalau pas musim-musim panas, musim ini kemarin yang laku itu di Serehwangi. Sampai saat ini pun Serehwangi. Dan kemungkinan nanti bentar lagi ini kayu putih akan naik lagi karena sudah musim penghujan. Banyak orang yang mungkin sedikit flu atau sedikit untuk penyegar badan, ini nanti banyakan kayu putih. Kalau bicara kita jual jual online. Tapi kalau untuk kita jual curah itu ya sama rata-rata. Ketika kita ada minyak, ada yang membeli, ada minyak ada yang membeli. Kalau curah seperti itu. Beda ya, kita jual curah, kita jual dengan botol kecil-kecil. Dari produk-produk ini yang paling mahal yang mana Pak? Yang paling mahal untuk saat ini adalah nilam. Sekarang nilam itu per kilo itu harganya sekitar 2,8 juta per kilo, per liter. Per kilo itu kan 1.150 mili. Artinya 1,1 kilo itu 1,1 liter itu 1 kilo. Itu harganya 2,8 karo nilam. Kalau Serehwangi sekarang di angka 217.000. Kalau di Serehwangi. Jadi yang pertama masih nilam yang mahal. Ya, untuk saat ini ya, kita bicara untuk saat ini ya. Jadi kita nanti nggak tahu kedepannya itu ya mohon maaf, kita kan juga kadang dipermainkan kartel ya. Sebagai kartel itu kan mafia itu. Tapi ini sebetulnya harganya tinggi terus tapi diturunkan, itu kita juga yang namanya petani-petani paling bawah itu biasa sudah ada permainan seperti itu. Seperti palawija terus tanam jagung harganya gini bisa. Itu kondisi di lapangan ya Pak? Iya, menurut kondisi di lapangan. Tadi kan Bapak sempat singgung juga mungkin ada beberapa pembeli ini beli produk yang ada di Savaluna ini buat diturunin lagi. Nah, berarti kayak contohnya tadi kan saya tadi ada lihat kayak ada lavender gitu-gitu. Nah, itu bisa diturunin kayak ini Pak, yang obat nyamuk itu? Bisa Jadi nggak cuma langsung dipakai tapi bisa diturunin jadi produk baru lagi gitu. Bisa. Tadi sudah kita sampaikan kalau Serehwangi misalkan ya, itu kita bikin sabun padat ya, sabun cair bisa produk turunannya. Terus di minyak kayu putih kita bisa buat permen kayu putih. Nah, itu kalau nilam ini kan sebagai pencampur minyak wangi. Oh ya. Nah, jadi keawetannya ketika bibit minyak wangi murni itu misalkan 1 jam, kalau dikasih nilam ini bisa 2 kali lipat. Bisa wanginya bisa 2 jam. Itu salah satu contoh seperti itu. Jadi biar tambah lama gitu. Tambah lama kalau yang kalau misal orang iseng gitu Pak, pakai nilam tok tanpa parfum gitu, tambah lama juga nggak umurnya Pak? Iya, itu tambah lama lah. Tambah lama juga. Untuk proses produksi minyak asiri di Savaluna itu mulai dari mana Pak? Kalau ambil dari ambil bibit mungkin terus nanti diapain dari bahan bakunya? Iya, kalau prosesnya kalau kita boleh matur ini bicara ini sebenarnya sedikit panjang, tapi kita ambil lebih pendek ya. Salah satu kita kan ngambilnya kan dari kebun, kita cara membabatnya. Kalau Serehwangi itu dari rumpun, satu rumpun itu ketinggian dari rumpun itu kan minimal 20 cm. 20 cm, kalau kurang dari 20 cm nanti akan malah gampang mati indukannya itu. Nah, terus kita panen, setelah kita panen kita bawa ke penyulingan sini.
Nah, kita penyulingannya nanti menerangkan di sana ya kalau Nanti penyulingan. ya. Nanti lihat nanti teman-teman di bawah. Nah, itu nanti kita terangkan di sana waktu prosesnya biar lebih tahu. Saya nggak bicara tapi ada buktinya. Seperti itu ya. Prosesnya Bukti di sini nyata. nanti. Nah, kalau produk turunannya nanti sama Mas Andi yang bisa diterangkan. Untuk lama waktu buat ekstraksi itu Ya. berapa Pak? Kalau Oke, bervariasi Mas. Kalau ekstraksi yang Sriwangi ini kita nyuling atau masak atau destilasi pertama di jam pertama ini kita membutuhkan waktu 3 jam karena yang 1 jam ini adalah mendidihkan air, yang 2 jam adalah proses inti ekstraksi atau destilasinya. Tapi ketika nanti sudah di jam kedua, ketiga dan selanjutnya kita hanya di angka 2 sampai 2,5 jam sudah selesai. Itu dengan kapasitas 1 kental. Kalau di sini kita pakai kapasitas 1 kental. Sebenarnya kita punya kapasitas 1 kental, 3 kental, 1 ton 5 kg itu ada. Tapi untuk yang skala rumahan ini sangat identik atau sangat pas dengan 1 kental. 1 kental. Sekitar 3 jam Pak. Ya, 3 jam. Berarti 1 hari itu bisa dapat berapa kintal Pak kira-kira? Kalau 1 hari kita rata-rata di angka 3 sampai 4 kental. Artinya kalau kita start jam 6.30 sampai jam 6 sore itu kita bisa 4 kali masak, 4 kali nyuling. Oke Pak, mungkin aku mau tanya nih, gimana sih Pak cara Savaluna ini? Karena kan mungkin dari yang aku tahu nggak cuma Savaluna tapi ada beberapa industri-industri lain yang ngasilin minyak asiri. Ini gimana cara Savaluna ini mempertahankan kualitas yang tadi sempat Bapak singgung yang benar-benar 100% alami, terus juga bisa bersaing sama industri-industri minyak asiri lainnya. Oke, ya. Kita pertama adalah modal utama sebenarnya adalah kejujuran. Itu saja, kejujuran. Kalau kita mau jujur, ini kualitas akan terjaga. Tapi itu secara batiniah. Tapi kita secara praktek lapangan untuk mempertahankan kualitas ini pertama adalah kita tidak akan mencampurkan varietas A dengan varietas B. Artinya kita tidak kawin silangkan dengan varietas yang lain. Itu. Yang kedua, kita tidak akan mempergunakan pupuk kimia itu dari nol. Kita hanya pakai pupuk kompos ketika tanam pertama. Itu untuk yang kedua, ketiga dan selanjutnya pupuknya adalah pupuk cair dari limbah cairnya bekas untuk menggodok Sriwangi tadi. Nah, kan ada nanti kita tunjukkan limbah cairnya. Terus untuk limbah padatnya kita juga bisa untuk pupuk dan kita tidak menggunakan sekali lagi pupuk kimia. Itu akan bertahan kepada kualitas si graniol, citronelol dan lain sebagainya. Berarti Seperti itu. nggak cuma dari produksinya tapi dari penyiapan bahan baku pun semua natural, dari pupuk dan lain-lain semua Betul. dari alam. Betul. Jadi kalau kita bicara kualitas di cara ekstraksi, cara destilasi, ini memang kita juga bertahan dengan kualitas itu. Karena kenapa? Misalkan kita pakai alat plastik seperti ini, sebetulnya ini tidak ini kurang bagus karena ini banyak plastik. Banyak plastik. Tapi arti plastik di sini kan kalau plastik HDPE itu aman. Kalau plastik biasa nggak aman. Itu aja itu. Karena plastik itu kan bermacam-macam. Ada grade-nya ya, Pak? Ada grade-nya. Biasanya kalau di tempat minum BPA gitu. Seperti itu. Terus alat destilasinya itu kita juga harus stainless yang medium A. Misalkan kalau alat ekstraksi atau ketel penyulingannya hanya dari besi atau dari bahan yang lain, ini akan kontaminasi. Ya, nanti mungkin karatan atau dan sebagainya gitu. Betul, kita pakainya stainless yang medium A. Kalau kan tadi kan mesti kalau sebelum dipasarkan mesti diuji dulu toh Pak. Ya. Untuk pengujian di UKM Savaluna ini bagaimana Pak? Oke, untuk pengujian kita alhamdulillah sudah dibantu dari beberapa kampus. Dari beberapa kampus yang sering menguji daripada minyak kami adalah dari SEOS UII. SEOS UII ini yang menguji
menguji kandungan minyak di sini. Itu relawan dia malahan. Oh, Nggih. relawan. Kita nggak bayar. Terus kebetulan dari teman-teman kantor juga ada relasi-relasi yang dia pengajar di, kebetulan kita ada ahli kimianya Pak, ini Dr. Tony Hirawan ini juga nanti banyak link-link untuk kita tolong ujikan ini ya, bisa itu. Kalau bayar kita habis berapa? UMKM mau bayar pengujian Lumayan, kan ya lumayan gitu. Jadi pengujiannya dibantu oleh teman-teman UI dan juga sih ada beberapa pendamping. Ya, pendamping yang lain juga. Seperti itu untuk sekarang ini. Kemarin Intan juga sudah mencoba meneliti juga tentang ini, terus dari stipper banyak lah. Oke Pak, mungkin aku mau nanya sekali lagi terkait ini Pak. Tadi kan aku sempat bilang banyak nih Pak yang produksi minyak atsiri juga. Ya. Otomatis juga pasarnya luas. Nah, ada nggak sih Pak tantangan-tantangan tersendiri gitu di dalam pasar minyak atsiri ini sendiri? Oke. Ya, itu tantangan pertama adalah kembali kita ke kartel tadi ya. Itu kartel mafia itu semua ya. Kembali ke mafia ya. Semua kembali ke mafia. Tantangannya kalau kami gimana caranya, kalau prinsip kami adalah bisa menembus pangsa pasar secara global. Artinya kita bisa ekspor. Itu walaupun kita di kanan kiri, yang penting saingan adalah saingan positif, jangan saling menjatuhkan. Misalkan minyak atsiri untuk yang di pabrik ini jelek karena ini, ya kita kan bicara lab saja. Kalau labnya menunjukkan bagus, kenapa katakan jelek ya, ini seperti itu. Jadi banyak sekali kalau pemain-pemain atsiri ini, dan kebetulan kami juga ada komunitas dari beberapa teman yang ada, relasi yang ada, dan kemarin juga sempat di awal-awal ini juga kita sudah didatangi dari RAI, Rumah Atsiri Indonesia, dari Pak Paulus Mintarga yang di Solo itu Karanganyar. Nah, itu sempat kesini juga. Banyak bimbingan dari teman-teman yang lain. Jadi kalau tantangan, kalau kita berbicara tantangan tentang itu mungkin ya seperti itulah. Tapi kalau yang di lapangan, tantangan kami adalah bagaimana kami adalah bisa menghijaukan lahan kritis, itu saja. Itu komitmen kami, menghijaukan lahan kritis dengan nilai ekonomis dan bisa memberdayakan masyarakat, bisa menemukan inovasi-inovasi baru dan terbarukan. Seperti itu. Oke, keren banget nih. Oke, mungkin kan tadi kan udah sempet nanya banyak nih Pak, dari mulai bahan baku, terus mungkin sejarah dulu, bahan baku, produksi dan lain-lain. Iya. Ini karena kita, menurutku sendiri ya, ini bisa jadi potensi kalau teman-teman mahasiswa ingin memulai sesuatu yang baru gitu Pak. Ya kan mungkin minyak atsiri ini kan bisa jadi ya istilahnya pendapatan juga ya bagi mahasiswa gitu Pak. Mungkin ada pesan-kesan Pak untuk teman-teman yang menonton Potek ini, siapa tahu ada yang mau berminat ya, mungkin jadi pembuat minyak atsiri gitu. Oke, ya, pesan dan kesan kepada pemirsa semuanya, sekali lagi Indonesia ini kaya dengan, bukan kaya dengan emas, kaya dengan rempah-rempah yang diincar oleh dunia tetangga-tetangga negara kita. Ini rempah-rempah tentang pertanaman atsiri ini cukup bagus, cukup potensi, cukup bisa kita adopsi, bisa kita inovasikan menjadi peluang usaha, menjadi lapangan bisnis. Ini betul, karena Indonesia masih kekurangan tentang minyak atsiri ini, kurang lebih sekitar hampir 1,7 juta ton kalau menurut data itu per tahun. Jadi ini sangat peluang bagus. Jadi kepada pemirsa semuanya, ayo kita nanam dengan pertanaman penghasil minyak. Kita mencoba menekstrak, menyuling sendiri, kita mencoba menjual, kita mencoba untuk membuat produk turunannya. Nah, ini apalagi sekarang yang jeruk purut ini sangat bagus untuk terapi penyakit jantung, paru-paru, itu sangat bagus. Ini ada minyak jeruk purutnya ini.
Seperti itu, nah satu contoh. Jadi sekecil apapun di lingkungan kita, ketika ini bermanfaat, ayo kita kembangkan bersama. Itu, ya. Kita menghijaukan Indonesia. Oke, jangan lupa teman-teman pesannya menghijaukan, Oke, menghijaukan Indonesia. Salam lestari. Lestari. Oke, terima kasih Pak. Cuman karena ini kan basisnya di Bantul ya Pak. Jadi Ya, teman-teman Bantul. bisa berkunjung ke sini gitu Pak. Bisa. Melihat proses produksi. Kalau teman-teman yang masih kepo-kepo, Bisa. secara mendetail mau lihat produksinya bisa mampir ke Savaluna ada Ya. di Google Map nggih Pak. Iya, lihat Google Maps bisa, di Savaluna bisa kunjungi di website kami di website juga ada. umkmsavaluna.me.id. Bisa itu lengkap. bisa di Instagram, bisa. Instagram Kalau ada. mau berkunjung langsung misalkan di daerah bawah silahkan di Imogiri, daerah timur Gunung Kidul silahkan di Ponjong, di Rongkop, di daerah Jawa Timur silahkan di Pacitan. Banyak sekali. Iya, oke. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi liburan di mana Pak? Tadi Taman Pinus ya? Iya. Nah, bisa mampir juga ke sini. Terus kalau misal teman-teman mau jadi relawan juga atau magang bisa Pak, teman-teman Bisa. mahasiswa. Oh, bisa juga. Magang. Penelitian aja bisa. Nah, pelatihan bisa. magang nggak bisa. Magang terakhir Polbangtan 1 bulan di sini dan untuk tahun depan bulan Februari ini ada yang 4 bulan di sini. Polbangtan juga. Magang di sini. Magang. Kita belajar dari A sampai dengan Z. Kita ada praktisi, ada teknisi, juga ada ahli. Lengkap semua. Oke, lengkap ya. Oke, kalau begitu mungkin segitu saja teman-teman. Dari kami teman-teman Potek ya. Iya. Sampai berjumpa di Potek selanjutnya. Dan apa? Salam lestari. Salam lestari. Salam lestari. Sukses untuk kita semua. Sukses.